Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rismanto Repsari di mata kuliah akuntansi perpajakan ya, teman-teman ya. Izin Bu Risma share screen. Ini kita pertemuan ke-12 ya. Yes, sudah. Untuk semua materi dan bahan ajar yang saya gunakan itu sudah saya masukkan ke link drive ya. Jadi teman-teman nanti silakan dicek. Di situ ada referensi beberapa bahan ajar, beberapa buku yang saya gunakan dalam pengajaran. Baik teman-teman, kita akan membahas yang namanya manajemen pajak dan perencanaan pajak tax planning ya. Tapi di sini tax planning itu bukan gimana kita ngakali supaya pajaknya itu jadi apa? Jadi kecil atau apa bukan ya? Itu beda lagi. Itu kok namanya ketidakpatuhan pajak gitu ya kalau ngakali seperti itu ya. Kalau ini manajemen pajak dan perencanaan pajak. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini mengenai tax planning dan manajemen pajak yakni memahami konsep manajemen pajak dan perencanaan pajak secara komprehensif. Yang kedua adalah menganalisis strategi, di mana menganalisis strategi efisiensi pajak yang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Membedakan kunci konsep, yaitu membedakan antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion secara tepat. Yang keempat adalah mengidentifikasi resiko, di mana kita nanti akan belajar bersama-sama dalam mengidentifikasi resiko perpajakan dalam pengambilan keputusan bisnis ya. Yang kelima adalah teknologi dan AI dalam perpajakan, yaitu menganalisis beberapa penerapan digital dan AI dalam manajemen pajak modern. Nah, teman-teman dilihat di layar bahwa ini adalah peta konsep perkuliahan kita. Kita belajar dulu mengenai manajemen pajak yang pertama. Setelah itu kita belajar mengenai perencanaan pajak. Setelahnya kita mempelajari mengenai strategi efisiensi, resiko pajak, dan kepatuhan digitalnya itu seperti apa. Nah, setiap tahapan ini yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tahapan yang eh, saling berkaitan ya teman-teman ya, di mana kita harus memahami dan membangun pemahaman yang komprehensif tentunya ya terkait dengan pengelolaan kewajiban perpajakan secara modern dan efisien. Hmm. Kita yang pertama belajar dulu konsep manajemen pajak. Di dalam konsep manajemen pajak, fondasi pemahaman mengenai kewajiban perpajakan ini secara efektif dan efisien diterapkan di awal ya. Di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya yakni untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Jadi kita meminimalkan beban pajak itu secara legal, bukan melakukan penghindaran pajak. Meningkatkan efisiensi keuangan dari perusahaan seperti apa, mengurangi resiko transaksi perpajakannya bagaimana, dan menjamin kepatuhan pajak yang berkelanjutan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Jadi nanti ketika kita melakukan manajemen pajak, berarti diharapkan itu akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, manajemen pajak ini kita bisa artikan sebagai upaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif, efisien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini bukan upaya penghindaran pajak ya, melainkan mengoptimalkan beban pajak secara legal. Tadi di awal juga kita, oh tax planning berarti manajemen pajak, berarti kita nanti ngakali bukan beda, tapi kita adalah mengoptimalkan beban pajak secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat empat fungsi dari manajemen pajak. Yang pertama adalah tax planning, yang kedua adalah tax implementation, tax control, dan tax compliance. Kalau kita berbicara mengenai tax planning adalah kita berbicara mengenai merencanakan kewajiban pajak secara strategis agar beban pajak di dalam suatu entitas itu dapat diminimalkan sesuai dengan koridor hukum ya tentunya. Yang kedua adalah tax implementation. Kalau kita berbicara mengenai tax implementation, berarti kita sebagai wajib pajak secara tepat waktu dan akurat melaksanakan peraturan yang berlaku. Jadi tax implementation itu kewajiban si wajib pajak itu dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan akurat.
Nah, yang ketiga adalah tax control, di mana tax control ini terkait dengan pengendalian resiko perpajakan, di mana pengendalian-pengendalian tersebut bisa kita lakukan melalui pengawasan internal serta evaluasi berkala atas kepatuhan pajaknya itu apa. Yang keempat adalah tax compliance. Tax compliance itu kita harus memastikan apakah seluruh aktivitas bisnis senantiasa patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku. Apakah kita sudah membayar PPh-nya, PPN-nya, PPh-nya atas pendapatan, atas karyawan, apakah entitas itu sudah melakukan pembayaran. Lah, ini adalah tax compliance-nya. Selanjutnya adalah perencanaan pajak atau tax planning. Tadi di awal kita bahas dulu ya mengenai manajemen pajak, terus kita beranjak ke tax planning. Apa itu tax planning? Teman-teman, tax planning itu adalah upaya untuk mengatur bisnis agar beban pajaknya dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar yang namanya peraturan perpajakan ya. Dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, tax planning ini bersifat proaktif, dilakukan sebelum transaksi terjadi, bukan setelahnya. Jadi, yang namanya tax planning itu dilakukan sebelum transaksi itu terjadi, bukan kalau setelahnya, aduh kita baru mikir nih tax planningnya bagaimana, bukan ya, tapi sebelum kita melakukan transaksi. Nah, tax planning yang baik itu harus berdasarkan eh, substantif ekonomi yang nyata, bukan rekayasa. Jadi jangan pernah mengelabui ya, nah itu adalah sesuatu yang salah. Apa sih tujuan dari tax planning? Ada beberapa tujuan dari adanya tax planning. Yang pertama adalah mengurangi beban pajak yang harus dibayar, lalu mengoptimalkan laba bersih dari suatu perusahaan, mengelola arus kas atau cash flow-nya itu kita kelola secara efektif, dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara. Jadi kalau kita berbicara mengenai tax planning itu teman-teman, kita berarti berbicara mengenai bagaimana sih beban pajak itu dapat ditekan tanpa harus melanggar peraturan ya. Itu beda. Prinsip-prinsip dari tax planning ada 5 ya. Yang pertama adalah legalitas. Di dalam legalitas, setiap strategi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi harus sesuai dengan undang-undang eh, yang berlaku dan undang-undang perpajakan tentunya. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi ini terkait dengan biaya pelaksanaan tax planning, tidak boleh melebihi manfaat penghematan pajak yang diperoleh. Jadi, dalam manfaat biaya tax planning, biaya pelaksanaan tax planning ini biayanya tidak boleh melebihi biaya pajak yang diperoleh, ya, penghematan pajak yang diperoleh. Selanjutnya adalah kepatuhan. Kepatuhan adalah tetap memenuhi seluruh kewajiban berpajak meski sedang menjalankan strategi efisiensi bisnis. Jadi di dalam tax planning itu kita juga harus eh, melihat unsur dari kepatuhannya itu sendiri seperti apa. Selanjutnya adalah dokumentasi. Ya, setiap transaksi, Bu Risma katakan lagi, harus dokumentasikan, dicatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah prinsip kehati-hatian. Di dalam akuntansi itu kan selalu ada yang namanya prinsip kehati-hatian ya. Ini yang selalu mempertimbangkan apa sih resikonya pemeriksaan pajaknya, apakah ada potensi yang namanya sengketa dengan otoritas perpajakan atau tidak. Itu perlu dipertimbangkan. Hmm. Tadi kita sudah bicara tax planning. Selanjutnya kita berbicara mengenai strategi tax planning. Berbagai instrumen mengenai strategi tax planning ya tentunya ya adalah instrumen yang legal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajaknya itu apa? Ini strategi efisiensi pajak legal, pemanfaatan insentif pajak. Ini ada pemanfaatkan tax holiday atau tax allow atau super deduction tax atau fasilitas kawasan khusus ekonomi KEK ya yang diberikan oleh pemerintah itu juga ada. Ini ada strategi efisiensi pajak yang legal. Lalu yang kedua adalah memilih metode penyusutan. Kita sebagai WP itu dapat memilih metode penyusutan, baik itu garis lurus ataupun saldo menurun. Nah, dari penyusutan-penyusutan ini itu akan mempengaruhi laba fiskal dan jumlah pajak yang dibayar oleh setiap entitas pada setiap tahunnya. Jadi ketika kita memilih
atau apa saja yang kita gunakan, garis lurus atau saldo menurun. Nah, itu akan mempengaruhi laba fiskal dan itu pastinya akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan setiap tahunnya ya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan biaya deduktif. Di dalam pengelolaan biaya deduktif, mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal seperti gaji, promosi, pelatihan karyawan, penyusutan aset, itu kita eh, gunakan untuk melakukan pengurangan ya, pengurangan biaya yang intinya dia sesuai dengan perpajakan. Yang keempat adalah pemilihan bentuk pendanaan. Pendanaan melalui pinjaman memungkinkan bunga menjadi biaya fiskal yang dapat dikurangkan. Berbeda dengan modal sendiri yang tidak mempunyai efek pajak serupa. Jadi biasanya teman-teman itu kalau misal kita ada wajib pajak, misal dia pembiayaannya dari sumber pribadi di akhir periode ke 1 Desember atau berapa, pasti kita akan sarankan Pak ini tidak mengambil kredit saja untuk modal usahanya. Karena apa? Ya tadi memungkinkan bunga pinjaman pendanaan melalui pinjaman memungkinkan bunga dapat menjadi biaya fiskal. Jadi itu bisa dikurangkan ya. Iya. Hmm. Selanjutnya adalah pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Konsepnya timing strategi, di mana di dalam strategi ini pengakuan pendapatan dan beban itu digunakan di dalam tax planning. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan cash flow-nya serta pengelolaan beban pajak antar periodenya. Jadi itu benar-benar dilakukan. Nah, biasanya ada percepatan pengakuan beban. Ini mencatat beban awal untuk memperbesar deductible expense di periode berjalannya itu seperti apa. Lalu yang kedua, penundaan pengakuan pendapatan, yaitu menunda pencatatan pendapatan ke periode berikutnya jika diperbolehkan ya. Lalu selanjutnya penangguhan pembayaran pajak. Ya, ini bisa memanfaatkan perbedaan timing untuk menunda kewajiban kas pajaknya. Nah, ini manfaat timing strategi ini dapat dilakukan dengan mengatur waktu pengakuan secara strategis dalam perusahaan. Ini biasanya meningkatkan nilai kini atau present value-nya, lalu penghematan pajaknya, menjaga likuiditas perusahaannya tetap optimal, serta mengurangi tekanan arus kas di periode tertentu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari timing strategi. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya di layar bahwa ada perbedaan konsep mengenai tax planning, tax avoidance, dan tax evasion, di mana kalau tax planning legalitasnya itu legalitas sepenuhnya legal ya sepenuhnya. Sedangkan tax avoidance itu memanfaatkan celah hukum. Kalau tax evasion itu ilegal, tidak diperbolehkan. Resikonya tax planning itu rendah, sedangkan tax avoidance itu sedang hingga tinggi, kalau tax evasion itu sangat tinggi. Nah, rekomendasinya kita banyak boleh menggunakan tax planning. Nah, tax evasion itu bukan hanya melanggar hukum pajak, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi, tax avoidance dan tax evasion ini tidak disarankan ya. Kita menyarankannya adalah tax planning ya. Ini adalah manajemen pajak di era digital. Nah, kalau kita lihat manajemen pajak di era digital adalah transformasi digital perpajakan di Indonesia ya. Tadi yang merubah wajib pajak dan fiskus berinteraksi secara fundamental. Jadi kalau dulu kita harus datang nih ke KPP-nya dan macam-macam, sekarang bisa lewat kontak. Kita mau konsultasi sama fiskusnya juga sudah sekarang disediakan layanan digital ya, halo pajak atau kering pajak atau biasanya AR-nya itu kalau udah ada kenal sama AR-nya bisa kita kontak-kontakan BWA atau by telepon itu sudah sangat dipermudah layanan perpajakan di era digital saat ini. Nah, Bu Risma singgung lagi mengenai kortek administrasi sistem. Nah, di dalam kortek administrasi sistem atau yang kita sering sebut dengan CATS ya, eh, ini ya, ini
menggantikan sistem lama dengan platform yang berbasis data. Dia jauh lebih canggih, lebih akurat, lebih real time ya. Nah, kalau kita lihat implikasinya bagi text planning adalah dengan Cortex tadi, kita bisa melihat nih, landscape perpajakannya berubah drastis ya. Text planningnya yang agresif semakin mudah terdeteksi oleh otoritas, lalu misal pun tidak ada kesesuaian data keuangan dengan laporan pajak itu langsung terflagging secara otomatis. Jadi sudah bisa dicek. Lalu transparansi data antar lembaga semakin tinggi, kepatuhan pajak menjadi keharusan, nah bukan pilihan. Jadi dengan adanya sistem kotak ini, lagi-lagi kita memang harus diwajibkan untuk patuh ya, bukan boleh nggak, boleh ngisi, boleh nggak, tapi kita wajib untuk mengisi atau wajib untuk patuh. Hmm. Ini Bu Risma ambil juga sedikit mengenai big data dan AI di dalam perpajakan modern ya. Karena kita tahu bahwa Dirjen Pajak saat ini menggunakan kecerdasan buatan ya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan. Misal di sini kita bisa lihat dari data perbankan, data instansi pemerintah, data marketplace, atau data pertukaran data internasional. Di dalam data perbankan, kita akses data rekening transaksi keuangan pajak bisa melalui mekanisme automatic exchange of information. Jadi nanti bahwasanya ke depannya Cortex itu bisa ngelink ke rekeningnya teman-teman yang didaftarkan, ya. Tapi saat ini sepertinya belum ya. Terus data marketplace, DJP juga menerima data transaksi dari e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, ataupun platform digital lainnya. Itu juga data-data marketplace sekarang sudah diperhitungkan di DJP online. Lalu di pajak ya, mohon maaf. Data instansi pemerintah, itu data instansi pemerintah itu imigrasi atau pembuatan STNK, BPN ya, itu juga sudah melalui profiling aset wajib pajak. Itu kalau teman-teman ngisi ya, itu disuruh ngisi asetnya berapa, hutang atau milik kepemilikan sendiri atau apa itu disuruh ngisi semua tanah sampai dengan nomor sertifikat tanahnya itu suruh ngisi. Selanjutnya adalah pertukaran data internasional, di mana di dalam pertukaran data lintas negara melalui OECD, Common Reporting Standard untuk mendeteksi aset di luar negeri. Jadi ada nggak, punya nggak kita aset di luar negeri. Ya. AI digunakan DJP untuk prediksi resiko pajaknya, analisis kepatuhannya, lalu digunakan dalam deteksi transaksi mencurigainya, serta tax compliance monitoring secara otomatis. Jadi, saya rasa AI dan Big Data ini juga sudah hadir ya di tengah-tengah perpajakan yang modern saat ini. Apa sih tren pajak masa kini? Kita bisa lihat bahwa tren pajak kini itu bisa dilihat dari 5 garis besar. Yang pertama, kita bisa lihat dari digital tax compliance-nya, yakni kepatuhan pajak berbasis digitalnya. Yang kedua, ESG dan pajak berkelanjutannya adalah perusahaan mulai mempertimbangkan transparansi pajak dari tax governance-nya, sustainable reporting-nya, sampai bagian dari tanggung jawab sosial atau CSR-nya di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah Global Minimum Tax atau Pilar 2 OECD, yaitu perusahaan multinasional yang dikenakan tarif pajak minimum global itu sebesar 15%. Nah, ini kalau di Indonesia sedang dalam proses adopsi ini ya, OECD ya, tapi kalau sampai sekarang belum, masih mau mengadopsi. Yang keempat adalah invoice dan real-time reporting. Di dalam pelaporan pajak semakin terintegrasi secara real-time melalui e-faktur, e-bupot, e-sistem. Berarti apa? Pelaporannya semakin bisa real-time reporting ya. Kelima adalah pengawasan pajak berbasis AI, di mana pengawasan pajak berbasis AI ini tidak lagi menggunakan dokumen fisik, tetapi menggunakan yang namanya artificial intelligence, ataupun machine learning, ataupun data analis. Nah, eh, selanjutnya adalah ada studi kasus, di mana studi kasus ini adalah aplikasi tax planning. Ya, teman-teman, ini Bu Risma contohkan aja ya aplikasi tax planning. Pertama, analis strategi tax planning PT Maju Jaya, di mana yang pertama adalah identifikasi posisi pajaknya.
Hitung estimasi PPh badan atas laba. Labanya kurang lebihnya di sini 5M. Lalu di sini tarifnya adalah 22% ya. Berapa berarti 1,1 miliar sebagai baseline-nya. Yang kedua adalah evaluasi eh, opsi yang tersedia. Teman-teman bisa melakukan analisis dampak fiskal dari pembelian aset tetapnya, tax allowance-nya, dan super deduction terhadap laba kena pajaknya. Yang ketiga adalah penilaian resiko, di mana di dalam penilaian resiko, pertimbangan resiko pemeriksaan korteksnya, apakah dokumennya itu lengkap, lalu apakah ada rekomendasi strategi di dalam pilihan kombinasi yang memberikan penghematan pajak optimal dengan tingkat resiko yang dapat diterima. PT Maju Jaya memperoleh laba tahun pajaknya 5M pada tahun pajak berjalan. Manajemen sedang mempertimbangkan beberapa opsi strategi sebelum akhir tahun fiskal. Opsi yang dipertimbangkan yang pertama ini membeli aset tetap baru senilai signifikan. Terus yang kedua ini menggunakan tax allowance. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan super deduction untuk program pelatihan karyawan. Nah, ini sebenarnya tugas kelompok, tapi kita bahas saja bersama-sama ya teman-teman ya. Ini ini kita bahas bersama-sama. Kasusnya adalah kasus dari PT Maju Jaya. Nah, PT Maju Jaya tadi ya, dia adalah bas belum pajaknya 5 miliar, terus manajemen mempertimbangkan beberapa opsi. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah strategi tax planning apa yang dilakukan PT Maju Jaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Kalau dilihat dari kasusnya PT Maju Jaya ini, strategi yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal adalah dia bisa membeli aset baru ya, memberi aset baru nih. Saya jawab di meeting. Ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Ini kelihatan ya. Nah, strategi tax planning yang digunakan yang dapat dilakukan oleh PT Maju Jaya adalah meminimalkan beban pajak secara legal. Nah, PT Maju Jaya ini dapat menerapkan beberapa strategi tax planning. Bisa dia membeli aset baru. Nah, contohnya misal gini, jika perusahaan membeli aset ya, nilainya 1M. 1 miliar berarti masuknya kelompok 2 metodenya saldo menurun 25%. Maka beban penyusutannya adalah 1 miliar dikali 25%, berarti 250 juta. Di sini dia bisa melakukan penghematan pajak 250 juta dikali 22% adalah 55 juta rupiah. Hmm. Hmm. Soal yang kedua adalah memanfaatkan fasilitas tax allowance. Nah, apabila PT Maju Jaya bergerak di bidang usaha lalu memperoleh fasilitas tax allowance, perusahaan juga dapat memperoleh pengurangan neto sebesar 30% dari nilai investasinya. Ya, jadi perusahaan bisa eh, memperoleh 30% dari nilai investasi. Yang C adalah memastikan Yang C adalah memanfaatkan super deduction tax untuk pelatihan karyawan. Nah, di sini pemerintah itu memberikan tambahan
memberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya pelatihan dan vokasi tertentu. Misalnya biaya pelatihannya 500 juta. Nah, di sini ada yang namanya fasilitas super deduction. Berarti 500 juta itu dikalikan dengan 200% karena dia ada fasilitas super deduction. Berarti nilai tambahannya yang dapat dikurangi adalah 500 juta sehingga penghematan pajaknya 500 juta dikali 22%. Bisa 110 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh-contoh tax planning ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Saya stop share dulu. Lalu saya share contoh soal. Ya, teman-teman ini adalah contoh soal dari tax planning melalui pemilihan metode penyusutan. Jadi di mana kita tahu ya bahwa metode penyusutan di fiskal dan metode penyusutan di komersial itu berbeda. Nah, PT Maju Bersama ini membeli mesin produksi tanggal 1 Januari. Umur manfaatnya 500 juta, umur fiskalnya kelompok 2 ya tadi ya. Kelompok 2 masa manfaatnya adalah 8 tahun. Nah, dia memperhitungkan, saya mau pakai mana nih? Mau pakai metode garis lurus ataupun atau metode saldo menurun. Tarif PPh-nya masih sama 22%. Minta beban penyusutan tahun pertama dengan metode garis lurus. Nah, kita cek dulu datanya. Harga mesin 500, umur fiskalnya 8 tahun, laba sebelum penyusutan pajaknya adalah 900 juta rupiah. Tarif PPh badannya adalah 22%. Berarti penyusutannya nih 500 dikalikan dengan 12,5. 12,5 itu dapat dari mana? Adalah tarif ya, tarif penyusutan golongan 2 kelompok 2. 65, 62.500. Penyusutan metode saldo menurun, tarif saldo menurun kelompok 2, 25%. Nih, berarti 500 dikali 25%. Nih, dia pakai saldo menurun kelompok 2, 25%. 125 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau kita menggunakan garis lurus, laba kena pajaknya adalah 83.750 dan PPh badannya 184.250. Sedangkan kalau kita menggunakan saldo menurun, laba kena pajak kita hanya 775 juta, PPh-nya 170 juta 500. Beda ya, berarti ada selisih ya antara 184 dengan 170 juta. Nah, berarti menguntungkan yang mana? Nah, ini yang dinamakan tax planning. Berarti menguntungkan yang mana? Menguntungkan yang saldo menurun. Nah, mengapa? Nih, keuntungan tax planning karena menghasilkan beban penyusutan lebih besar 125 juta sehingga laba kena pajaknya lebih rendah. Nih, 184 dikurangi 170 juta 500. Berarti berapa? Dia masih ada selisih 13.750.000 rupiah. Nah, ini adalah jurnal penyusutannya ketika dia menggunakan garis lurus, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan nilainya ini 62.500. Kalau metode jurnal pajaknya berarti beban pajak masih dicatat sebagai beban ya. Ini masih saat dicatat ya. Beban pajak pada utang pajak. Nah, kalau di saldo menurun ya sama, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nilainya ya senilai dengan saldo menurun tadi yang di atas 125 juta. Nih ya. Oke. Hmm. Kalau untuk jurnalnya pakai saldo menurun, nah muncul yang namanya beban pajak gini. Ini sudah kita pelajari kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Beban pajak gini di sisi debit kreditnya adalah utang PPh badan. Nah, di sini berarti intinya saldo di sisi tax planning perusahaan itu sebaiknya pakai metode saldo menurun karena dapat menurunkan laba kena pajak tahun berjalan dan menghasilkan penghematan pajak sebesar 113.750.000 rupiah. Oke. Mungkin sampai sini pertemuan kita, pertemuan ke-12 kita sudah memahami mengenai tax planning, bagaimana apa bedanya tax planning, tax avoidance, tax evasion itu beda-beda ya. Jadi tax planning itu bukan penghindaran pajak, tapi kita memanajemen agar pajaknya lebih kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp atau siakat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.